Hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, selamat pagi. Sidang ujian terbuka promosi doktor, program Doktor Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana akan segera dimulai. Dewan Penguji Promosi Doktor memasuki ruangan sidang. Hadirin dipersilakan ikut berdiri. Promovendus Bapak Pendeta Sandi Nugroho MA disilahkan memasuki ruangan sidang. Kita menyanyikan lagu kebangsaan kita dan dilanjutkan dengan himne STFT Widya Sasana.
Mengawali acara sidang ujian terbuka pada pagi hari ini, mari kita panjatkan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Caleb Kiantoro, Sarjana Teologi MDiv. Kami persilahkan. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk semua proses belajar mengajar yang pernah terjadi di FT Widya Sasana ini. Lebih-lebih hari ini, Engkau dari awal sampai akhir sudah menuntun hamba-Mu Pendeta Sandi Nugroho untuk sampai kepada tahap ujian terbuka promosi doktoralnya. Biarlah hari ini semua juga boleh tetap dijalani dengan tuntunan dan berkat-Mu sendiri. Engkau tolong semua penguji, juga Pendeta Sandi Nugroho sendiri, supaya bisa menjalani proses ujian ini dengan mendapat hikmat, kecerdasan yang datang dari Tuhan sendiri ketika dia boleh mempertanggungjawabkan hasil penelitian disertasinya. Inilah Tuhan, seru doa hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba memintakan semuanya ini. Amin. Terima kasih Pendeta Caleb, dan dipersilakan kita semua duduk. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang ujian terbuka promosi doktor program Doktor Teologi STFT Widya Sasana akan dipimpin oleh Ketua Sidang Ujian Romo Profesor Dr. FX Eko Armadarianto. Kami silahkan. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi doktor Saudara Sandi Nugroho MA saya nyatakan dibuka. Selamat pagi, pertama-tama kepada Promovendus Saudara Sandi Nugroho MA. Pertanyaan pertama, apakah Promovendus sehat walafiat? Sehat, Romo. Oke, harus sehat ya. Baik, sebelum semuanya kami perkenalkan dulu Dewan Penguji yang terdiri atas saya, kemudian tentu saja promotor Raimundus Imada Sudiarsa PhD, Antonius Denny Firmanto, doktor sebagai co-promotor dan penguji, kemudian Dr. Edison Tinambunan sebagai penguji, Robertus Wijanarko sebagai penguji, Profesor Dr. C.P. Mulyatno dari Universitas Sanata Dharma sebagai penguji, dan Profesor Joas Adi Prastyo ThD sebagai penguji dari STFT Jakarta. Di samping itu juga di depan kita ada panelis Pendeta Emil John Swart SEMDiv yang juga akan mengajukan pertanyaan, kemudian Pendeta Amos Winarta PhD, kemudian Pendeta Hermanto SPD MTH dari STT Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, Pendeta Amos dari Ketua STT Aletheia Lawang, kemudian Pendeta Esra Rinaldi MSI Teologi GKI Pregolan Bunder Surabaya, dan Pendeta Martin MDiv Sekretaris Umum GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Baik, pertama sebelum tentu saja secara deklaratif Promovendus akan kita deklarasikan sebagai doktor, dipersilahkan untuk
sekarang menyajikan, mempresentasikan produk studinya dalam disertasi dengan waktu kurang lebih 15-20 menit. Ya. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kehadirannya bersama di tempat ini, di dalam proses kita belajar dan menggali makna bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya akan mempresentasikan disertasi berjudul Kristologi Intersubjektif, Kristologi Komunitas GKI Pregolan Bunder sebagai dasar misi urban di tengah kehidupan masyarakat urban Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Terima kasih untuk Bapak Camat yang hadir di tempat ini, sekaligus memberikan data-data kepada saya terkait dengan Kecamatan Tegalsari, sangat kooperatif, dan ini merupakan kompilasi dari perjalanan kita bersama-sama jemaat dan kecamatan. Bapak Ibu, ini adalah ruang kehidupan di mana jemaat itu berjumpa, membangun kebersamaan, dan juga memaknai keberadaannya sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah kehidupan sekitarnya. Di tempat inilah proses penelitian itu terjadi. Dan saya akan memulai dengan pendahuluan. Kalau kita melihat peta lokasi di Surabaya Pusat, maka GKI Pregolan itu berada di lingkaran ini. Secara administrasi berada di dalam lingkaran pusat, dan yang menarik Badan Pusat Statistik Surabaya 2021 memaparkan bahwa terjadi alienasi urban atau keterasingan urban di wilayah ini. Dan menarik sekali, Surabaya menetapkan ada 7 indikator dari kesejahteraan masyarakat urban, dan ini menjadi data di mana kami sebagai gereja itu membangun pelayanan kesaksian dan pelayanannya, kespelnya. Dan kalau saya melihat lebih dalam di dalam kehidupan keseharian waktu mengambil data-data penelitian, maka ini menjadi semacam problematik urban. GKI Pregolan tidak jauh dari sebuah lingkungan di mana di sana terdapat lingkungan slum area atau lingkungan yang kumuh. Menarik sekali kalau memperbesar lingkaran merah itu, maka di sana ada banyak simbol salib, Bapak Ibu ya, dan kita bisa menyimpulkan simbol-simbol salib ini adalah gereja. Nah, pertanyaan yang paling hakiki adalah apa dampak banyaknya komunitas ini bagi kehidupan sekitarnya? Ini pertanyaan yang mendasar bagi saya secara pribadi sebagai peneliti, tapi juga di dalam kebersamaan kita pada waktu Pak Camat mengumpulkan para pendeta. Ini pertanyaan mendasar, apa dampak kita di tengah-tengah kehidupan sekitar kami? Untuk itulah kemudian saya mencoba merumuskan ada terjadi problematik kristologi. Mengapa kristologi? Karena yang pertama, umumnya gereja berada dalam tradisi yang berporos pada pribadi Kristus dalam menghidupi persekutuan trinitaris. Yang kedua, umumnya gereja bertumpu pada kasih Kristus dalam menjalani misinya di dunia. Dalam percakapan dengan para pendeta gereja-gereja komunitas di Tegalsari, ini terkuak bersama-sama. Dan yang menarik, GKI Pregolan Bunder itu menetapkan visi 2020 sampai 2030, yaitu jemaat yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Maka saya melihat di sini kristologi menjadi dasar yang penting di dalam membangun keberadaannya untuk menjalankan misi Kristus di tengah-tengah kehidupan sekitar. Bapak Ibu saudara-saudara, dari problema itu maka saya merumuskan 3 pertanyaan sebagai titik tolak penelitian. Yang pertama, apakah fenomena yang terjadi di komunitas jemaat GKI Pregolan sehingga gereja urban sebagai gereja urban hingga kristologi intersubjektif merupakan hal yang signifikan? Yang kedua, mengapa kristologi intersubjektif relevan
bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat urban. Dan yang ketiga, bagaimana GKI Pregolan Bunder bisa memaknai keberadaan dirinya berdasarkan kristologi intersubjektif agar dapat berkontribusi demi meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat urban. 3 pertanyaan ini mendasari tujuan dari penelitian. Yang pertama, mendaratkan teologi persahabatan GKI berbasis konfesi GKI dalam konteks lokal GKI Pregolan Bunder. Yang kedua, mengarahkan untuk rebranding urban missionnya bagi GKI Pregolan Bunder. Dan yang ketiga, memantik jejaring subjek kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan urban Surabaya. Adapun 2 manfaat yang didesain dalam disertasi ini, manfaat keberadaan dan manfaat kekaryaan. Manfaat keberadaan terkait dengan identitas diri GKI Pregolan Bunder, sedangkan kekaryaan adalah terkait dengan bagaimana dia menjalankan misi kehidupan di sekitarnya. Keberadaan dan kekaryaan, marking dan bridging. Inilah salah satu pentingnya kenapa keberadaan dan kekaryaan itu menjadi tonggak dari membangun kehidupan masyarakat urban, karena di dalam percakapan kita melihat pentingnya identitas dan pentingnya implementasi di dalam membangun masyarakat urban itu sendiri. Saudara-saudara, kajian pustaka ada 5 perspektif yang kemudian menjadi bahan dasar disertasi, terutama untuk membangun hasrat untuk menemukan kebaruan teologi yang relevan. 5 perspektif itu adalah yang pertama, teologi persahabatan GKI, basisnya pada konfesi dan dokumen-dokumen gerejawi GKI, tata gereja dan visi misi dan sebagainya. Yang kedua, catatan Alkitab tentang Kristus yang berinkarnasi. Yang ketiga, koridor kristologi tradisi Agustinian. Yang keempat, riset kualitatif tentang profil masyarakat urban. Dan yang kelima adalah pemikiran eksistensial tentang kemanusiaan urban. Kalau memberikan detail lebih dalam terkait dengan ini, catatan Alkitab dan koridor kristologi memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan profil Kristus, yaitu hadir berinisiatif memperdamaikan dan menghadirkan kerajaannya. Sedangkan riset kualitatif dan pemikiran eksistensial masyarakat urban memberikan kontribusi terkait dengan profil manusia urban, kondisi eksistensial manusia sebagai konteks Kristus berinkarnasi. Dan yang menarik, disinilah letak teologi persahabatan berbasis konfesi yang merangkul profil Kristus dan profil manusia urban, kemudian menjadi pemantik untuk menelurkan teologi yang kontekstual, real, dan relevan. Kita lanjutkan, saudara-saudara, ini untuk real dan relevan, maka menggunakan momentum-momentum ketika ada perjumpaan jemaat dan masyarakat sekitarnya. Bersyukur di sini data-data penelitian kemudian dapat diraih dan digapai melalui tim yang ada, dan kita masuk kepada metodologi. Proses metodologi dimulai dari menetapkan subjek penelitian. Saya membagi 2 subjek penelitian, A dan B. A itu 10 orang, yaitu kolaborator dan volunteer dari rumah singgah. Sedangkan B ada 28 orang, itu masyarakat di sekitar GKI Pregolan Bunder. Saudara-saudara, ini menggunakan metode purpose sampling dan snowball sampling dalam menetapkan subjek penelitian, dan kemudian penggalian data menggunakan hermeneutik sosial Paul Ricoeur, dan kemudian hasil data itu dikumpulkan berupa kalimat, kata, kesan yang kemudian dianalisa, diproses melalui axial coding dengan menyusun kategori dan subkategori tema, dan kemudian diolah melalui analisa data Alfred Schultz, dan melahirkan temuan
tema percakapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah nama-nama dari subjek penelitian A sebagai tim kerja bersama-sama di dalam merumuskan, menggali, mendalami makna bersama-sama. Bersyukur bisa hadir di tempat ini lengkap 10 orang yang membantu dalam penelitian ini. Saudara-saudara, ini salah satu proses di mana penggalian data dan makna itu digapai bersama-sama melalui tim subjek A tadi. Dan saya coba memaknai, saudara-saudara, perjalanan dari metodologi ini adalah sebuah perjalanan penggalian makna secara akademis ilmiah terhadap pengalaman hidup komunitas urban yang telah mengalami kehadiran Kristus dalam peristiwa intersubjektif sehingga memunculkan tema-tema sebagai bahan dasar kebaruan teologi. Berikut tema-tema yang ditemukan bersama-sama, dibagi menjadi 3, tema sementara, temuan tema besar, dan terakhir adalah temuan proposisi. Temuan sementara terdapat 11 tema dengan sub-sub temanya, kemudian menjadi tema besar melalui analisa Alfred Scott menjadi 3 tema besar, otentik, empatik, dan misiotik. Dan 3 tema ini kemudian menjadi proposisi prateori di dalam mengembangkan disertasi ini. Berikut prosesnya. Sebelas tema menjadi 3 tema besar, dan 3 tema besar ini kemudian menjadi proposisi untuk menemukan kebaruan teologi. Berarti temuan proposisi dirumuskan menjadi 3 kata: ontetik, empatik, dan misiotik. Profil intersubjektif adalah pribadi yang otentik, empatik, dan misiotik, yang membuka ruang dirinya untuk ketersalingan dalam membangun kebermaknaan hidup bersama-sama. Dari sini kemudian kristologi intersubjektif dibangun, teologi kebaruan dibangun. Saya memaknai kajian kristologi intersubjektif adalah kajian teologi komprehensif tentang Kristus yang otentik, empatik, dan misiotik, serta hubungannya dengan kehidupan iman komunitas jemaat yang menjadi bagian dari kehidupan urban. Berikut koridor. Berada di manakah kristologi intersubjektif? Berada dalam koridor teologia ini. Kristologi Agustinian, kristologi Calvinis, dan kristologi Barthian. Yang semua tema-tema itu juga menghubungkan dengan pengakuan Chalcedon dan konfesi Belgium, dan juga melibatkan beberapa pemikir di dalam konfesi GKI, Donald Blues, Yoas Ade Prasetya, dan Stephen Evans. Dan inilah saudara-saudara yang kemudian dirumuskan apa itu kristologi intersubjektif, kristologi yang berbasis pada persekutuan trinitaris, berlandaskan unipersonalitas Kristus, menekankan kehadiran dan perjumpaan dalam beranugerah, mengutamakan nilai perdamaian relasi sebagai tujuan penebusan. Kita ditebus bukan hanya untuk ditebus, tapi kita ditebus untuk memperdamaikan Allah dan dunia. Fokus pada pemenuhan kerajaannya sebagai misi Allah, dan yang terakhir, memberi ruang keterlibatan intersubjektif sebagai media merangkul dunia. Ini 3 konsepsi yang mendasari kristologi intersubjektif: inkarnasi Immanuel, kenosis, dan perjumpaan. Menekankan kepada kehadiran Kristus sebagai muatan yang hakiki di dalam lorong sepanjang lorong masa. Kenosis menekankan kepada
membentuk ruang kosong agar dapat menambahkan natur kemanusiaan. Dan di sini pentingnya bahwa kenosis menegaskan keilahian Yesus yang kokoh, yang sempurna itu bisa mengosongkan diri, bukan untuk menambahkan kesempurnaannya, tapi untuk menyatakan kesempurnaannya. Yang ketiga, perjumpaan. Teologi atau kristologi intersubjektif adalah kristologi yang menekankan tentang perjumpaan. Ada 5 dimensi tentang perjumpaan: restoratif, deklaratif, transformatif, partisipatif, dan vokatif. Artinya mengada untuk berjumpa demi membangun relasionalitas yang kuat, mendalam, intensional, dan berdampak. Kemudian melahirkan rumusan ini: Kristus yang otentik, Kristus yang empatik, dan Kristus yang misiotik. Yesus Kristus adalah pribadi dengan kualitas dasein yang sempurna. Kristus Yesus dipenuhi dengan belas kasih untuk menyeberangkan diri, dan Kristus Yesus masuk ke dalam dunia untuk membersamai dunia menuju misinya. Baik, kurang 5 menit ya. Ya. Kristus adalah subjek yang tetap menghadirkan dirinya secara otentik, empatik, dan misiotik di tengah-tengah manusia urban yang juga adalah subjek untuk bersama-sama membangun kerajaannya. Ini 3 penatua yang mendampingi saya. Dan ini implementasinya di 4 area: area pedagogia, liturgia, koinonia, pastoralia, marturia dan diakonia, dan area personalia dan domestika. Berikut ada 11 area implementasi. Di dalam kehidupan jemaat. Mulai dari area personalia dan domestika, bagian dalamnya, sampai dengan marturia dan diakonia, bagian luarnya. Berikut gambar-gambar atau foto terkait dengan mulai dengan area domestika, memperkuat kelompok kecil di dalam pelayanan di dalam rumah singgah. Bab 7, bab terakhir, ada 2 implikasi. Dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kehidupan jemaat secara teologis. Dan ini awal dari pembangunan teologi sosial bagi gereja. Di implikasi praktisnya, ini merupakan hal yang terkait untuk membangun kualitas pelayanan rumah singgah di tengah-tengah masyarakat urban. Terima kasih. Baik. Ya, kristologi intersubjektifnya masih akan terus berlanjut ya. Jadi sekarang kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari promotor dan dan kemudian disusul oleh Prof. Joas, lalu Prof. Mul, dan begitu seterusnya ke saya. Yang terakhir, kemudian para panelis. Silakan Romo Rai. Terima kasih Romo Ketua Sidang. Secara pribadi tentu saya ikut berbahagia atas keberhasilan sebuah capaian yang harus saya apresiasi ya, dari Provendus Sandi Nugroho, Pak Pendeta Sandi. Pergulatan kita memang agak lama ya, kita bersama-sama berdiskusi juga. Saya pikir bukan hanya 3 tahun terakhir ini, tapi sudah merupakan pergulatan yang agak panjang sebagai pribadi yang melayani di Pregolan Bunder. Ini pun saya pikir cukup tebal masih ya. Kita sudah minta di pers gitu ya, dirumuskan secara padat gitu. Tapi kelihatannya masih agak panjang juga, 387 halaman utama dengan tambah dengan lampiran-lampiran. Saya hanya berpikir seandainya pergulatan Provendus ditulis semuanya bisa berjilid-jilid kelihatannya. Gitu.
Tapi ini salah satu jilid untuk 3 tahun terakhir ini. Saya kira bagus ya. Pertanyaan saya mungkin sederhana, Pak Sandi. Yang pertama, sejatinya spiritualitas apa yang mendasari, menjiwai pergulatan kristologis ini? Lalu yang kedua, sedikit ke depannya ya. Kesulitan apa yang bisa dibayangkan untuk mengaplikasikan teologi kristologi intersubjektif ini? Begitu saja. Yang pertama, sejatinya Romo ini spiritualitas perjumpaan, Romo. Bagaimana kita berjumpa dengan kehidupan, membuka diri, siap untuk juga melihat kenyataan dan kemudian berbagi makna untuk kita bisa menemukan makna bersama dan menghadirkan Kristus di tengah-tengah pergulatan pencarian makna itu. Itu sejatinya, yaitu perjumpaan. Yang kedua, kesulitan apa? Kesulitan terbesar dari kita atau saya secara pribadi dalam berjumpa adalah keengganan saya untuk menempatkan pribadi lain sebagai subjek yang berdiri sejajar untuk bisa berbagi makna. Terima kasih. Baik, saya kira cukup dari pihak saya. Baik, silakan sekarang Romo Denny Firmanto. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sekarang menempatkan diri sebagai seorang dogmatikus. Saya ingin melihat apakah Pendeta Sandi bisa menunjukkan dalam gagasan kristologi intersubjektif ini ortodoksi dan ortopraksi. Artinya bahwa Bapak sebagai bagian dari GKI Gereja Kristen Indonesia dengan confession-nya, lalu Bapak sebagai seorang Kristiani yang mencoba mengimplementasikan hidup dalam nilai-nilai Kristiani ini dalam praksis. Apakah yang Anda kerjakan ini sungguh gitu loh, sesuai dengan yang menjadi arah dari GKI, sekaligus juga sesuai dengan arah keberadaan kita sebagai pribadi yang intersubjektif atau yang saling berhubungan. Silakan. Secara ortodoksi, Romo Denny, ini penting sekali untuk menegaskan tentang trinitaris yang bersekutu, perikoresis yang saling memeluk, mengikat, dan itu menjadi dasar dari pemikiran kita. Maka kalau boleh dinamakan ini encountering reform. Jadi reform yang berjumpa, berani membuka diri untuk kita bisa mengalami anugerah dan menyatakan anugerah. Itu yang pertama secara ortodoksi. Secara ortopraksi harus dimulai dari diri kita, saya dan keluarga tentunya. Berbagi makna bersama, ada di dalam kelompok-kelompok kecil untuk kita bisa bertumbuh bersama, dan itu lingkar dalam yang disebut dengan domestika pastoralia itu. Kemudian itu meluas nantinya ke dalam area-area yang lain. Demikian, Om. Baik, karena pertanyaan saya ini penting, karena ketika ortopraksi yang tadi dirupakan dalam bentuk lingkar yang semakin dari dalam domestika meluas dalam bentuk makan bersama sebagai sebuah keyakinan bahwa perjumpaan dengan cara itu yang membentuk sebuah peradaban manusia yang berlandaskan kepada nilai-nilai hidup bersama. Dan kemudian pertanyaan ortodoks ini berhubungan seorang GKI sejati itu harus seperti itu. Berani nggak Anda menjawab seperti itu? Kalau modelnya bukan begini, itu bukan GKI sejati itu. Boleh nggak? Boleh. Cukup, Romo. Baik, ini tiba-tiba ada sejati segala macam ini. Ini otentik, Romo. Iya. GKI sungguhan, Romo, bukan palsu, Romo. Terima kasih, Romo. Saya kembalikan kesempatannya. Baik, saya tidak mau mengurangi waktu dari Profesor Joas. Silakan sekarang Profesor Joas untuk
Ya, terima kasih Romo Ketua Sidang. Pertama-tama provisiat untuk Promovendus, Pendeta Sandi, sahabat dan rekan saya. Ini sebuah karya yang membuat letih orang yang membacanya karena tebal sekali. Tapi saya mengapresiasi kedalaman reflektif, kompleksitas teoritis, dan juga kemendaratan pada komunitas yang Anda layani. Nah, sebelum mengajukan pertanyaan ada 4 respons yang tidak usah direspons nanti pertanyaannya. Yang pertama sebenarnya saya agak gelisah, tapi ini kemudian bisa berlanjut ketika kita perdebatkan kenapa Anda memakai kata intersubjektif dan bukan interpersonal. Dugaan saya telaah fenomenologis lebih kuat daripada kacamata doktrinal, karena person, hipostasis itu mungkin lebih akrab dengan iman Kristen. Tapi itu tidak usah dibicarakan karena ya. Yang kedua juga saya sangat menyukai pendekatan kristologisnya, tetapi kristologi apapun tidak pernah bisa dilepaskan dari trinitarianisme dan pneumatologis. Nah, 2 hal ini tampaknya memang tidak punya porsi yang cukup sistematik teoritis di dalam disertasi Anda. Nah, itu untuk karya berikutnya. Lalu yang ketiga, respons ini, masih respons, yaitu saya tidak melihat ada dimensi gender issue yang kuat di sana. Karena kita tahu bahwa komunitas urban itu juga berhadapan dengan isu itu. Dan itu terrefleksi dari para pengujinya semua laki-laki, panelisnya laki-laki, yang duduk mendukung Anda justru lebih banyak perempuan. Itu respons saya. Yang keempat terakhir sebelum pertanyaan. Pertanyaannya gampang, jadi responsnya aja yang agak susah. Menarik sekali Anda memakai pendekatan Agustinus beralih ke Calvin dan kemudian Karl Barth. Ya. Hanya saja respons saya ketika membaca Agustinusnya Sandi Nugroho, itu kayaknya Agustinus yang sudah terprotestantisasikan. Jadi Anda membacanya, ya itu hak Anda membacanya dalam kacamata Protestan, tetapi akan menarik ketika dia dibiarkan menjadi Agustinus beneran begitu. Ya. Baik, respons saya, pertanyaan saya, secara Promovendus, yang pertama karena memang kajian saya belakangan soal persahabatan, dan terima kasih Anda mendialogkan pemikiran saya juga di dalamnya. Anda memakai konfesi GKI tentang persahabatan dan ini menarik sekali, tetapi begitu Anda mengulas konfesi GKI tentang Yesus yang menjadi sahabat itu, Anda kemudian memakai tradisi Yohanes. Ya. Padahal saya ikut dalam mengkonsep konfesi itu, ketika mengkonsep itu, konseptor termasuk saya membayangkannya tradisi sinaptis. Injil Lukas dan Matius khususnya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah sahabat orang berdosa. Ya, jadi ada aspek misiotik seperti yang Anda sebut itu, yang merangkul orang berdosa. Sementara tradisi Yohanes itu lebih mistik katakanlah, yang satu mistik, satu misiotik. Nah, sementara Anda tidak menyinggung sama sekali teologi persahabatan dari tradisi sinoptik ini, ya. Akan menjadi lebih baik ketika 2 lensa atau 2 paradigma ini ditampilkan sama-sama dan kemudian didialektikakan lah begitu. Nah, bagaimana respons Anda tentang itu? Bahwa Yesus bukan hanya menyapa murid-muridnya, aku tidak menyapa engkau lagi hamba tetapi sahabat, itu aspek yang lebih karib katakanlah, atau dalam paper Anda komunitas itu, tetapi juga Yesus yang membuka diri pada orang berdosa menjadi amicus peccatorum lah begitu. Ya. Justru itu yang luput di sini. Gitu. Apakah karena Anda sungkan menyebut, saya tadi melihat ada teman-teman yang beragama lain, lalu kita menyapanya orang berdosa dan lain sebagainya, atau bagaimana? Silakan. Ini 2 atau 1? 1 berarti.
Yang satu itu aja, yang Oke. terakhir. Yang tadi itu cuma respons saja. Ya, terima kasih Profesor Iwas. Jadi tidak benar kalau saya tidak memberikan ruang dan mengkombinasikan dengan sinoptik. Karena pada waktu membahas tentang dasar dari perjumpaan, ruang untuk sinoptik sangat kuat di sana. Jadi apalagi kalau bicara tentang konsep kehadiran Immanuel inkarnatif, itu sangat kuat saya menggalinya di sinoptik. Sedangkan memang kenapa kemudian masuk sedikit kepada mistik untuk misiotik ini? Karena menurut saya GKI kurang mistik. Maka perlu dimasukkan di sana supaya ini menjadi kolaborasi yang utuh antara kehadiran inkarnatif, kenosis itu menjadi sesuatu yang utuh. Ini merupakan semacam kontribusi pemikiran untuk bisa memperkaya ruang eksistensial, ya. Maka kenapa menggunakan kata subjektif? Karena ini terkait dengan para eksistensialis, Kierkegaard dan sebagainya, menegaskan tentang satu personalitas dari subjek itu sendiri yang lebih utuh dan kaya. Seperti itu, Profesor Iwas. Kalau terkait dengan Agustinus, betul, saya menggunakan pemikiran kacamata Protestan melihat Agustinus ke belakang. Tapi rupanya kacamata saya satu kacamata Protestan samping sebelah kiri, tapi yang sebelah kanan tetap Katolik. Karena apa? Ada Romo Deni, ya. Romo Deni yang bolak-balik marahin saya karena kamu terlalu tadi apa? Prosetan atau Protestan? Protestan katanya. Akhirnya harus menggunakan dua kacamata ini. Disertasi dari Romo Deni adalah Agustinus. Saya bersyukur dan berterima kasih beliau yang memberikan pengkayaan terkait dengan Agustinian. Terima kasih, Profesor. Ya, ya, terima kasih. Hanya saja ketika aspek sinoptisnya tidak langsung pada persahabatannya ya, Immanuelnya justru ya. Oke. Nah, yang kedua terkait dengan Agustinus itu. Menarik bahwa saudara Promovendus memakai Michael Murrahan, ya, dia memang Katolik juga, dengan memperlihatkan ada 3 jenjang persahabatan Fase. itu, ya, 3 fase itu. Tetapi para pembaca teologi persahabatan Agustinus sebenarnya mungkin akan gelisah dengan temuan ini, sebab mereka bersepakat bahwa teologi persahabatan Agustinus itu hierarkis sifatnya. Jadi kalau memakai 3 jenjang itu hierarkis, dalam arti persahabatan yang benar-benar persahabatan itu hanya terjadi antara orang dengan orang yang menerima Kristus. Ya, dalam suratnya kalau tidak salah kepada Marcianus, ya, Marcianus dia mengatakan dulu kamu sebenarnya bukan sahabatku, walaupun sungguh-sungguh sahabat, tapi dia menolak, dia bukan sahabatku karena engkau belum menerima Kristus begitu. Nah, justru saya agak khawatir jika peminjaman teologi persahabatan Agustinus ini dipakai di sini. Apa tidak kontraproduktif gitu. Dengan kata lain, bayangkan kalau itu ditaruh di komunitas urban Anda di GKI Pergaulan Bundar, seolah-olah ingin dikatakan Anda menyahabati orang yang tidak seiman yang ada dalam komunitas itu, bukan sahabat sebenarnya, kecuali mereka percaya Kristus. Ya. Padahal banyak teolog-teolog lain yang bisa memberi landasan persahabatan yang lebih akrab, lebih ramah terhadap mereka yang berbeda iman gitu. Ya. Silakan kalau mau direspons. Baik, saya memang bertitik tolak kepada Agustinus karena terkait dengan bagaimana Kristus itu beranugerah. Ketika dia beranugerah, nah kelemahannya Agustinus adalah pada konteks saat itu. Saya mencoba memaknainya ketika Agustinus berada di konteks urban, di tengah-tengah konteks GKI Pergaulan itu sangat Agustinus, sangat Agustinian dalam memahami anugerah. Ini bagaimana kemudian konsepnya Calvin dan Abartian itu melengkapi tentang beranugerah dengan membuka pintu supaya mereka mengalami anugerah. Untuk urusan selamat nggak selamat tetap terkait dengan Calvin itu adalah kedaulatan Allah sendiri. Tetapi anugerah itu perlu diluaskan, membuka pintu agar mereka boleh merasakan anugerah. Catatan saya demikian, Profesor. Oke, terima kasih. Ya.
Maaf, saya intervensi kecil karena menurut saya tema ini menarik sebelum ke Romomul. Jadi mungkin itu sebabnya Promovendus Sandi itu menggunakan kristologi intersubjektif. Dalam maksud relasionalitas itu tidak dikooptasi oleh pakaian apapun kecuali pengalaman itu, yaitu manusia sebagai subjek. Mungkin dalam artian itu Agustinus berbicara di Pregolan sana. Ya, Betul ya? betul. Dan ini wakilnya Agustinus. Cuma saya tidak tahu apakah Pak Camat sudah membaca Agustinus ini. Baik, silakan Romo Mulyatno. Terima kasih. Pertama, saya mengapresiasi karya Promovendus dan refleksi yang luas sekaligus mendalam. Yang luas sekaligus mendalam itu tidak mudah. Biasanya luas itu bisa kemana-mana. Tapi mendalam kadang-kadang kurang luas. Dalam tesis ini luas sekaligus mendalam. Itu dilandasi satu yang saya apresiasi adalah keberanian. Karena pendekatan hermeneutik itu membutuhkan keberanian untuk masuk dan menginterpretasi. Dan ketika sudah berani menginterpretasi berarti keberanian untuk menerima kritik, keterbukaan itu. Dan ini tadi muncul ya, ini Agustinian atau Agustinian yang sudah dipertobatkan menjadi Protestan. Lalu yang penting juga pendekatan ini interdisipliner. Interdisipliner itu sebuah pendekatan yang ada risiko ketika membuat sebuah karya dalam waktu yang terbatas. Interdisipliner itu berarti keberanian untuk membatasi, memilih, dan pada saat memilih berarti ada risiko-risiko. Tadi pilihan tokoh itu sebuah risiko. Karena bisa jadi ada tokoh-tokoh lain yang lebih dalam kacamata yang berbeda bisa lebih cocok dan lebih tepat untuk menginterpretasi pengalaman. Itu pendekatan interdisipliner ada risiko itu, tapi keberanian ini saya apresiasi. Yang ketiga, tes ini sebuah proses konstruktivistik. Jadi Promovendus itu mengkonstruksi sebuah kristologi dalam konteks atau kristologi kontekstual dengan menggunakan beberapa sumber dan sekaligus interpretasi personal, dan itu sahih ya, karena pendekatannya juga intersubjektif. Saya membaca tesis ini lalu ingat tulisan tentang Jürgen Moltmann, tulisan Jürgen Moltmann. Ini Protestan ya, supaya melengkapi tidak terlalu Katolik ya. Ini ada Protestan dalam The Crucified God. Dia menuliskan bahwa sebuah proses berteologi itu berkarakter trinitaris. Dan di situ sejauh saya tangkap ya, interpretasi juga, saya bukan teolog, maka menginterpretasi dengan keberanian, karena kalau teolog itu sedikit agak miring-miring itu nanti diingatkan teolog, dan kalau terbuka sudah cukup. Ya, itu nyamannya jadi orang yang tidak belajar teologi mendalam gitu. Maka dalam tulisan Jürgen Moltmann, relasi itu memiliki 3 aspek ya. Trinitaris, yang kedua menghubungkan, yang ketiga mengalami. Nah, fenomenologi ini aspek mengalami. Nah, kalau tulisan saudara Promovendus ini dibaca dalam relasi yang intersubjektif, yang sangat Kristiani atau sangat Protestan ini, yaitu trinitaris, mengalami dan menghubungkan, peran Kristus di situ, kiranya potretnya lebih dekat kemana? Atau 3-tiganya tampak jelas, atau lebih ke yang mengalami. Sehingga dengan demikian ada risiko yang trinitaris menjadi kurang sangat kuat. Atau lebih ke menghubungkan, sehingga yang trinitaris juga sedikit agak lemah, yang mengalami itu menjadi dinamika selanjutnya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, supaya bisa menjadi satu kesatuan dengan waktu yang terbatas, kalau saudara Sandi menemukan, saudara Promovendus, ini sebuah konstruksi kristologi di dalam konteks jemaat itu pada waktu itu,
apakah ada sebuah gagasan untuk pengembangan jemaat ke depan, sebuah konstruksi baru, itu gambaran konstruksi kristologis macam apa yang masih perlu dikuatkan, supaya tadi kan sedikit agak yang visioner ya, ini seperti ini, itu kan ada gradasi atau intensitas yang berbeda, yang misiotik, yang tadi ya, itu kan ada, pasti ada gradasi, ada intensitas yang berbeda. Mohon tanggapan dua hal itu. Terima kasih. Baik Romo, terima kasih Romo Mul. Saya ingat sekali waktu ujian tertutup Romo Mul memberikan pada saya beberapa catatan yang kemudian menginspirasi untuk menguatkan hal-hal terkait dengan perjumpaan. Maka seperti yang Romo Mul tadi tanyakan, menghubungkan itu di mana? Kalau saya lebih melihatnya menghubungkan itu dalam arti memperjumpakan. Maka terkait dengan kita adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Salah satu Profesor Muhammadiyah bertanya kepada saya, apakah rumah singgah itu adalah dakwah dengan kata-kata? Saya bilang seluruh kita dari atas ke bawah dan setiap hari adalah dakwah, karena kita sedang mewartakan Kristus melalui kehidupan ini. Saya mengatakan begitu. Itu berarti apa? Perjumpaan itu perlu dikreasikan. Kalau menekankan kepada menghubungkan, mungkin itu langkah pertama. Kadang-kadang gereja tidak menghubungkan dirinya dengan kenyataan. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kami sebagai komunitas. Kami tidak menghubungkan dengan dunia. Bagaimana orang bisa berjumpa dengan Kristus kalau kita tidak menghubungkan diri kita dengan dunia? Itu hal yang pertama. Hal yang kedua terkait dengan kristologi. Maaf, saya perlu disampaikan kalimat terakhir Romo Mul tadi Ya, terkait dengan yang terakhir, pertanyaan terakhir kan sudah menemukan ini sebuah konstruksi kristologis. Lalu dengan bertolak dari konstruksi ini untuk pengembangan jemaat ke depan, konstruksi kristologis apa yang perlu diperkuat? catat itu di dalam implementasi di bab yang ke-6. Jadi kalau melihat bahwa konstruksi yang pertama adalah terutama dengan parenting. Kami mencatatnya itu penting sekali parenting. Kami mencoba lakukan itu di rumah terkait dengan saya sebagai papa, istri saya, kami membangun ruang intersubjektif di dalam parenting itu, mencoba diaplikasikan walaupun anak saya pasti ngomong papa masih belum berhasil ya. Tapi nggak apa-apa, ini proses. Berikutnya bagaimana juga melalui visi dan misi itu diperkuat, karena itu menjadi fondasi dari keberadaan gereja. Yang kedua, GKI Pregolan itu punya penghayatan yang partikular di dalam menggerakkan gereja, mencoba untuk menekankan tentang istilah misi. Jadi bukan penjangkauan lagi, tapi misi perjumpaan. Nah, ini yang kami sedang gumulkan bersama-sama, bagaimana misi itu bukan hanya menjangkau tapi memperjumpakan diri kita, karena tanpa kehadiran tidak mungkin orang bisa melihat Kristus yang hidup di dalam kehidupan komunitas. Seperti itu, Romo. Terima kasih. Silakan Romo Cik. Baik, terima kasih Romo Armada. Provisiat untuk Pendeta Sandi atas kerja kerasnya yang membuahkan hasil. Pertama, saya tidak mengajak diskusi lagi tentang metodologi, utamanya Paul Ricoeur, karena kita sudah banyak melewatkan waktu struggling bersama di situ. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik saya ketika di beberapa tempat, dan itu tempat yang cukup sentral, Provendus menyebut istilah dasain. Dasain ya. Mengapa menarik? Karena berangkat dari fenomena alienasi. Jadi problem urban toksik itu adalah alienasi. Lalu arahnya adalah bagaimana membawa orang-orang itu menjadi pribadi-pribadi yang otentik, mengikuti
teladan Kristus atau gambaran atau pemahaman tentang kristologi intersubjektif itu. Dan salah satu hal yang ditekankan itu adalah menjadi pribadi yang otentik itu menjadi dasain yang purna, begitu istilah yang digunakan Pak Sandi kalau tidak salah. Nah, saya kemudian menjadi penasaran apakah pemikiran ini itu diambil begitu saja dari pemikiran Martin Heidegger terkait dengan Dasein. Saya tidak tahu sejauh mana Pak Sandi diekspos pada gagasan-gagasan filsafat dari Martin Heidegger, utamanya tentang Dasein ini. Yang situasi awalnya itu adalah situasi keterlemparan, lalu kemudian Dasein itu kemudian dipanggil, katakanlah demikian, untuk menjadi otentik. Ya, saya tidak tahu sejauh mana Pak Sandi memang punya bacaan atas teks itu, lalu mana bagian yang mempengaruhi itu dan mana yang mungkin tidak menjadi bagian dari pemikiran Martin Heidegger itu. Tes. Menarik sekali kalau memperjumpakan Heidegger dengan Kierkegaard, juga memperjumpakan dengan Kristus, membicarakan tentang konsep manusia baru. Jadi manusia baru seperti apa yang mungkin menjadi ruang kehidupan di mana Kristus itu berinkarnasi. Kalau kontribusi dari Heidegger itu sangat penting sekali ketika bicara tentang keterlemparan seseorang yang kemudian di dalam dia menjadi istilahnya kalau di bahasanya jadi independen, jadi dalam dan terlempar dia mencari keberadaan dirinya, sejatinya, menggali kehidupan. Nah, seperti itu seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengalami kebebasan di dalam Kristus. Dia bebas untuk bisa menemukan dan mencari hidupnya ya dengan otentik dan sejati. Maka orang-orang yang sudah ditebus sebagai manusia baru harusnya menjadi dasein yang sejati, di mana secara otentik dia menggali dan mencari hidupnya, menggali makna hidupnya, dan itu ditemukan ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Tidak mungkin kemudian manusia baru terlepas begitu saja dari kehidupan sekitarnya. Manusia baru selalu menghayati dirinya adalah untuk orang-orang sekitarnya, seperti itu. Itu terkait dengan Dasein. Yang kedua, rasanya baru pertama ya. Ya. Jadi yang berangkat dari pertanyaan itu sebenarnya hal yang menarik untuk dielaborasi kalau kita ngomong tentang bagaimana menghayati kehadiran gereja itu di tengah masyarakat urban yang toksik. Karena kan komunitas ini bukan komunitas yang steril, tahu-tahu 100% sudah Kristiani, tetapi hidup juga dari nilai-nilai yang dibawa ketika mereka berangkat dari wilayah-wilayah asali ke daerah-daerah urban itu. Jadi ini terkait dengan pendekatan dan strategi pastoral menurut saya. Jadi artinya bahwa apa yang ada tidak diberangus begitu saja, tetapi memang perlu disimak secara teliti. Betul. Itu menurut saya. Bagaimana menurut Pak Sandi? Saya setuju, Kom. Terima kasih. Baik, memang kalau sudah setuju ya sudah cukup. Silahkan Romo Edison. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dulu diskusi kita sedikit mengenai saya perdalam dikit lagi apa yang sudah dikatakan Romo Denny tadi. Tapi saya lebih melihat pada hal yang dimensi teologis atau eklesiologis. Kalau melihat pembahasan dari disertasi ini, saya sebenarnya ingin tahu apakah ada dasar teoritis, dasar teologis
dari disertasi ini dengan misalnya Calvin. Kalau saya tidak keliru, dasar dari GKI itu dari turunan dari Calvin saya kira ya. Nah, apakah ada dasar semacam pohon eklesiologisnya atau teologisnya dari kristologis interpersonal, intersubjektif ini. Lalu yang kedua, kalau misalnya itu ada, itu ditempatkan di mana? Karena saya cari-cari di bagian misalnya di bagian pendasaran teoritis itu kok tidak menemukannya. Nah, oke, itu masalah lain, itu nanti bisa dilihat. Tapi sebenarnya juga kalau lihat referensi-referensi, justru Pendeta Sandi lebih fanatik pada Agustinus daripada Calvin. Kalau saya lihat di pustakannya, Calvin cuma satu. Agustinus itu memang menggunakan 3 buku bisa dikatakan yang sangat mendasar dalam teologi, yaitu Confessiones, De Trinitate Dei, De Trinitate dan De Civitate Dei. Itu dasar dari teologi, kristologi dari Agustinus. Sehingga memang Pendeta Sandi berkomunikasi dengan saya, teks mana yang digunakan untuk Agustinus sehubungan dengan disertasi ini. Ya, mungkin itu yang mungkin pertanyaan mendasar saya, sehingga karena saya juga ingin tahu supaya juga nanti misalnya Pendeta Sandi tidak hilang akar dengan hilang pohon dengan dasar-dasar teologisnya itu. Mungkin bisa diterangkan Pak Sandi? Ya, terima kasih Romo. Jadi kalau bicara tentang turunan, maka memang kenapa mendasarkan kepada Agustinian, supaya rohnya Calvinis tidak hilang, seperti itu. Satu. Yang kedua, kalau mencatat tentang teoritis Calvin, maka kalau kita melihat semacam turunan, konfesi GKI itu masih sangat kuat Calvinis terkait dengan mediasi. Jadi itu saya catat di dalam 2:11. Jadi tetap secara posisi epistemik, seperti yang Romo Edison bolak-balik tanya saya, posisi epistemiknya apa? Saya tetap pendeta GKI, Romo. Tetap mengaku konfesi, tetap mengakukan Seldon, tetapi kami juga mencantolkan diri kepada konfesi Belgium, tapi konfesi GKI adalah kebaruan dari konfesi yang kami jalani di tengah-tengah kehidupan. Seperti itu, Romo. Maaf kalau tidak menjawab pertanyaan. Ya, baik. Bisa dilanjutkan lebih praktis begitu. Oh, lebih praktis. Salah satunya kalau kita sekarang menjabarkan beberapa hal terkait dengan program, maka kita harus mencantolkan contoh yang paling gampang, konsep tentang keberadaan dan kekaryaan di dalam pelaksanaan pelayanan diakonia, seperti itu misalnya. Kita harus mencantolkan dengan acuan-acuan dari konfesi GKI bagaimana mengeterapkannya. Contoh yang paling gampang adalah kita memahami sekarang gereja lokal, ya, partikular dan universal. Kita juga didorong untuk bagaimana membangun jejaring dengan gereja sekitarnya di dalam wujud keesaan gereja. Maka itu adalah konfesi GKI, jiwa dari konfesi GKI. Kita ini gereja hanya gereja lokal, maka membutuhkan jejaring di tengah-tengah kehidupan dalam membangun proyek-proyek kemanusiaan, seperti itu. Jadi itu salah satu yang bisa saya sampaikan terkait dengan konkret dari kehidupan bergereja. Terima kasih, Om. Pertanyaan Gong, apakah Calvin berbicara kristologi intersubjektif? Iya dan tidak. Ya, bagaimana itu diterangkan? Ya, dan tidak itu. Iyanya dia membuka satu fondasi terkait dengan konsep Allah manusia, di mana dia mengambil rupa seorang hamba
itu dimaknai sebagai membuka ruang Allah dan manusia itu berjumpa. Penekanan tentang mediasi dari Calvin itu sangat kuat sekali. Menjadi mediator, pengantara, ditekankan di sana. Itu ianya. Tidaknya istilah intersubjektifnya, Romo. Jadi intersubjektif lebih kepada mendorong kita sebagai umat yang mengalami anugerah itu untuk bisa menjadi mediasi atau mediator di tengah-tengah kehidupan. Seperti itu, Romo. Oke, baik. Ya, cukup dari saya cukup. Baik, sekarang giliran saya, meskipun saya pemimpin sidang, tapi juga punya hak untuk bertanya, dan sekarang saya mau menggunakan hak saya. Pertanyaan saya yang pertama itu sederhana, yaitu gini. Jadi kalau promovendus menggunakan intersubjektif dalam hal ini, kristologi intersubjektif, dan itu konkret di dalam apa yang disebut perjumpaan, gitu. Kan pertanyaannya itu, perjumpaan itu berjumpa dengan siapa? Ya, berjumpa dengan lian, dengan other, ya tidak. Nah, pertanyaan saya sederhana adalah begini. Bagaimana kristologi intersubjektif ini mendefinisikan lian? Lian itu siapa? Siapa ini? Gitu. Maksud saya definisi teologisnya. Itu pertanyaan pertama. Silakan. Lian adalah manusia lama, Romo. Jadi manusia di dalam dimensi manusia lama. Banyak orang-orang yang beranugerah juga masih dalam proses beranjak dari manusia lama menjadi manusia baru. Jadi saya memahaminya demikian, Romo. Oke. Yang dimaksud lama dan baru tadi apa? Itu perspektif dari tulisan Paulin di dalam Efesus dan di dalam Kolose. Itu yang saya catat juga. Itu dalam proses bagaimana dia memaknai Alfred mengatakan dirinya intrapersonal, interpersonal, dan ekstra sosial. Artinya manusia lama adalah manusia yang menurut catatan Efesus 4 ayat 17 dan 19 itu yang pikirannya, perasaannya tumpul, pikirannya sia-sia dan pengertiannya gelap. Artinya orientasi dirinya, orientasi pribadinya adalah dirinya sendiri. Sedangkan manusia baru adalah yang orientasinya adalah demi kehidupan sekitar. Gitu. Oke. Pertanyaan kedua mungkin bisa disebut kelanjutan. Jadi kalau orang berjumpa, kalau orang bertemu, dalam hal ini teologi perjumpaan, itu kan mesti melakukan sesuatu. Tadi saya suka dengan kata ada yang disebut doing, ada yang disebut being sama doing. Nah, doing ini doing apa, gitu ya. Dalam konteks Katolik itu tentu itu semua ada di dalam apa yang disebut ajaran sosial gereja, ajaran sosial Katolik. Karena saya pernah diminta GKI ya, di Ngagel itu pada waktu mungkin awal 2000-an itu saya menggunakan kata ajaran sosial gereja, diprotes oleh mereka karena dalam GKI tidak ada ajaran sosial gereja gitu. Mestinya namanya siapa? Namanya apa? Namanya ajaran sosial Katolik katanya. Ya sudah. Dan kebetulan di GKI itu banyak mantan Romo Katolik yang ada di dalam GKI. Sehingga GKI itu singkatan dari Gereja Katolik Indonesia. Jadi bukan Gereja Kristen Indonesia. Waktu itu loh ya, waktu itu saya dibegitukan. Pertanyaan kecil saya sekali lagi, doing itu mesti doing something kan? Apa itu? Kalau melihat implementasi yang saya buat di dalam 11 penjabaran, doingnya itu lebih kepada living. Living Kristologi with
Christ with living Christ. Jadi bagaimana kita membangun kehidupan bersama dengan Kristus, itu doingnya. Karena itu yang nanti menjiwai seluruh pergerakan dari perjumpaan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Lalu sekarang para panelis disilahkan, saya usul mungkin pertanyaan atau sesi pertama itu panelis 1 dan panelis 2 ya, bersama-sama bertanya. Lalu nanti 3, 4, 5. Silakan panelis 1, Bapak Pendeta Emil. Selamat bagi Promovendus Pendeta Sandi Nugroho, ya ini sahabat saya. Pertanyaan saya simpel saja. Istilah intersubjektif itu penemuan Pak Sandi atau sudah ada yang menggunakannya? Maksud saya kalau sudah ada yang menggunakan saya bisa lihat maksudnya mereka apa, kalau maksudnya Pak Sandi ada di sini. Terima kasih. Baik. Dua dulu. Langsung. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sudah sempat disinggung oleh Romo Eko ya, ketika berkaitan dengan pengajaran sosial. Ya, kalau di Katolik kan memang sudah ada ya, Catholic Social Teaching, misalnya seperti di, kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau salah ya, Rerum Novarum. Nah pertanyaan saya ini terkait kan, karena kan dilihat dari perspektif tradisi Kristen Barat, ya, karena tadi dari Agustinus, kemudian ke Calvin sampai ke Barth gitu ya. Nah kan kalau di tradisi Kristen Barat kan ada juga yang namanya social gospelnya Walter Rosenberg. Nah, ketika membaca disertasi ini kan bicara soal alienasi urban gitu ya. Nah menurut Pak Pendeta Sandi itu apakah memang ketika bicara soal dasar misi urban ya, dari kristologi intersubjektif ini itu fokusnya kepada menangani yang kalau pakai istilahnya Rosenberg itu dosa-dosa sosial. Sehingga apakah ini bisa dikatakan sebagai karena kita kan bedanya dengan tradisi teman-teman di Katolik itu, kalau Protestan itu kan memang biasanya kan suka protes kan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi apakah GKI Prek Bulan Puntur ini memang nantinya akan mau menyampaikan dalam konteksnya GKI Bulan Puntur semacam pengajaran sosialnya, bagaimana dari misinya ini menjangkau secara sosial itu ya, kehadiran Kristus itu. Dan kalau memang demikian, bagaimana meresponi kritik terkait dengan ketika kita ini fokus kepada misi sosial, ada bahaya kita ini mengabaikan misi yang bersifat personal. Artinya kalau secara sosial, yang penting kamu sejahtera secara sosial, tapi katakanlah kalau kamu tidak sejahtera nanti secara kekal, itu urusanmu dewek. Yang penting kita fokus mensejahterakan secara sosial ya, apalagi di bagian terakhir di rekomendasi itu bicara soal ini apa, keterlibatan di dalam pinjaman online dan sebagainya ya. Yang penting kamu itu beres dari masalah sosial pinjaman online, tapi urusan masalah sosial, masalah spiritual pinjaman yang belum dibereskan, nah itu urusan lain. Ini bagaimana? Terima kasih. Ya, menjawab rekan saya Pendeta Emil, memang kata subjektif itu diawali oleh seorang pemikir bernama Kierkegaard, eksistensialis, tapi intersubjektif pernah juga dicantumkan di dalam buku relasionalitasnya Romo Armada. Alfred Schutz juga memakai intersubjektif di dalam pemikiran terkait dengan konteks interaksi dengan sosial. Saya menariknya, kalau ditanya apakah itu adalah sesuatu yang baru, kata itu, tentunya tidak. Tapi kata itu dikaitkan dengan kristologi, saya coba cari, itu belum ada. Itu respon saya kepada rekan saya Pendeta Emil. Kalau Pendeta Amos, doakan Pendeta Amos, karena ini saya mengajak Sekum juga ke sini supaya kita dan juga Profesor Yowas, ini para pakarnya yang sedang merumuskan teologi sosial GKI. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ada, kami ini belum, kami punya bahan-bahan tapi masih draft, belum di dok. Teologi sosial atau ajaran sosial itu ada, tapi masih perlu dikoreksi karena
sangat terkait dengan isu politik. Nah, kita mau bicara tentang bagaimana ini isu terkait dengan keberadaan gereja. Nah, catatan yang menarik buat GKI Pergaulan Bundar adalah banyak orang menuduh begini, orang yang injili itu lemah di dalam pelayanan dan keterlibatan sosialnya. Itu ada banyak tuduhan semacam itu. Nah, saya ingin menyatakan bahwa pelayanan sosial atau teologi sosial itu akan semakin kuat ketika kita punya identitas. Marking kita kuat, bridgingnya pasti kuat. Nah, dua ini harus seimbang memang. Ini catatan bagi kami, bagaimana sosial itu tidak melupakan identitas dan keberadaan dan kekaryaan. Itu yang memang ditekankan di dalam konvensi GKI. Terima kasih, Pendeta. Panelis 345 sekaligus ya, Pak Pendeta Hermanto, Pendeta Esra dan Pendeta Martin ya, disilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat Pendeta Sandi. Saya mau bertanya praktikal saja, Pak Sandi. Apakah berdasarkan kristologi intersubjektif ini boleh diartikan bahwa salah satu yang jadi kerinduan atau salah satu temuan dari tulisan ini adalah gambaran ideal yang Pak Sandi dan teman-teman GKI Pregolan harapkan dari jemaat adalah pribadi yang otentik, empatik, dan misiotik, begitu ya. Nah, itu pertanyaan klarifikatif yang pertama. Lalu melanjutkan pertanyaan klarifikatif itu, kalau boleh mengevaluasi apa yang terjadi di GKI Pregolan sejauh ini, menurut Pak Sandi dari otentik, empatik, misiotik, bagian mana yang mungkin jemaat mungkin justru paling lemah, yang paling jauh, misalnya dari apa yang digambarkan secara ideal di disertasi ini, lalu kesulitan apa untuk mencapai otentik, empatik, misiotik ini? Terima kasih, Pak. Dores. Ya, saya bangga kepada rekan pelayanan, maka saya bertanya aplikasi saja. Bagaimana kita menerapkan kristologi intersubjektif ini terhadap tetangga ketika berbicara dengan konteks GKI Pregolan Bundar. GKI Pregolan Bundar ini ditempatkan Tuhan di banyak lingkungan orang-orang yang bukan hanya kaya, tetapi sangat kaya dan juga punya power. Kalau pakai teologi Lukas mungkin ketemu dengan Herodes, Pilatus, begitu kira-kira. Bagaimana kita menerapkan ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Haji. Ya, ini bukan topi haji, tetapi ini adalah topi nasional yang ditetapkan pada Kongres Pemuda pertama di Indonesia. Dan pertanyaan saya memang terkait dengan topi saya. Sudah begitu banyak tadi komentar, terutama memang kajian ini lebih ke arah teori-teori, ya, dokumen, ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada alasan tertentu sehingga tidak terlalu banyak tempat seperti yang disindir oleh Pak Yowas tadi, kalau gender, saya nyindir yang lain, yaitu tentang apakah mungkin subjek itu, ini kan bicara subjek dengan subjek, berarti subjek itu punya sumbangan, ya, punya sumbangan. Nah, yang saya tanyakan, sumbangan apakah keindonesiaan, bahwa mereka adalah makhluk Nusantara. Tidak enak ya kalau pakai makhluk, ya. Manusia Nusantara, subjek Nusantara yang tidak ditemukan di belahan dunia manapun, yang menyumbangkan sesuatu yang penting di dalam proses intersubjektivitas itu. Atau karena saya baca juga ada Niebuhr, ya, saya suka sekali itu,
Nah, sejauh apa Anda membaca ini, atau mungkin ya nggak cukup waktu untuk menulis semuanya begitu ya, kira-kira begitu. Walaupun saya melihat sebetulnya ada ya ketika di bagian justru ketika di lapangan, karena di sana ternyata peneliti bertemu dan berinteraksi langsung dengan mereka yang berbeda agama, berbeda etnik, berbeda golongan dan seterusnya. Ya itu aja pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Hermanto. Kami masih dalam proses. Jadi visi misi jemaat yang bertumbuh serupa dengan Kristus. Nah, Kristus itu kemudian kami kuatkan dengan fokus kepada 3 nilai. Nah, 3 nilai ini adalah otentik, peduli, dan misional. Nah, maka kami memperkuat itu supaya otentiknya lebih kuat, empatiknya lebih kuat, dan misiotiknya lebih kuat. Ini dalam proses, kalau secara visi itu 5 tahun lagi, jadi 2020 sampai 2030. Tapi ini catatan yang baik. Kalau ditanya area mana yang kami lemah, semuanya rasanya masih dalam proses. Ini proses kita menjadi serupa dengan Kristus, murid-murid Kristus yang tidak pernah berhenti belajar. Termasuk saya, untuk terus-menerus berproses di dalam belajar menjadi muridnya. Itu terima kasih untuk masukannya, Pendeta Hermanto. Untuk rekan saya, Pendeta Esra, tetangga ya. Salah satu yang kita lakukan bersama adalah makan bareng ya. Jadi salah satu cara kami, Romo Ray pernah ngomong sama saya, ini teologi cangkruk, ini teologi cangkruan. Teologi cangkruan adalah harus memperbanyak makan bareng sama orang. Ya betul, kami memang sering makan bareng sama orang sehingga kolesterol saya jadi nggak karuan ya. Nah, dengan Pendeta Esra kami coba mendekati tetangga dengan makan siang, dengan berbicara dengan yang bersangkutan. Saya tidak tahu kenapa kalau kita makan ngomongnya lebih santai, tidak tegang. Jadi mungkin itu yang dilakukan Tuhan Yesus ketika berjumpa dengan sekitar, dia juga membuka makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Itu salah satu mungkin praktisnya. Mungkin sering makan dengan tetangga. Kita mungkin mengagendakan untuk banyak makan dengan tetangga ya. Dengan makan itu kita bisa lebih dekat. Untuk Pendeta Martin, sahabat saya ya, menarik sekali kalau bicara tentang subjek ya, keindonesiaan. Maka ini PR kami. Kami mau meninggalkan kristenisasi dan memulai indonesiasisasi untuk menjadi kristusisasi. Jadi terus terang, sebelum menjadi Kristen harus menjadi Indonesia dulu. Karena apa? Menghayati konteks di mana kita berada. Ini menjadi PR yang panjang bagi kita. Indonesia mungkin perlu juga memikirkan konteks sekarang, terutama ketika ada di kota. Kami GKI Pregolan ada di pusat kota. Dan di sana memang penduduknya melting pot. Berbagai macam ragam budaya ada, membentuk budaya sendiri. Dan kalau ditanya apakah budaya Indonesia, itu budaya Indonesia baru, New Indonesia ya. Kemarin Indonesia kalah 5-1 ya, itu New Indonesia ya. Atau India Belanda ya, pokoknya New Indonesia. Jadi kita perlu membentuk dan memikirkan New Indonesia. Urban adalah, kalau boleh pakai istilah, membentuk budaya baru. Isu tentang gender mungkin menjadi catatan kita. Isu tentang keberagaman itu menjadi catatan kita. Tapi kita mungkin perlu menemukan satu konsep baru tentang kebudayaan. Van Mellen yang menjadi person yang saya kutip di bagian buku ini, itu juga ingin mengajak kita untuk melihat budaya-budaya baru di mana kita ada. Nah, kita ini ketinggalan rasanya untuk merumuskan budaya-budaya baru. Itu catatan saya. Terima kasih. Baik, jadi kita masih belum makan siang bersama ini ya. Meskipun sudah selesai pertanyaan, tapi sidang akan saya skors untuk sekitar 5-10 menit. Dengan ini maka sidang saya skors.
Dewan penguji meninggalkan ruangan sidang menuju ruang rapat yudisium. Hadirin disilakan berdiri. Promovendus Pendeta Sandi Nugroho disilahkan istirahat. Sidang diskors selama 10 menit. Disilakan peserta sidang untuk istirahat juga. Terima kasih.
Tes, tes, tes. Kita akan memulai lagi. Mohon perhatian, sidang ujian akan segera dimulai lagi. Silakan menempati tempat duduk dan dimohon tenang kembali. Selanjutnya akan diumumkan hasil ujian oleh Ketua Sidang Ujian, Romo Profesor Dr. Ahmad Daryanto. Kami silahkan. Baik, sidang ujian terbuka dibuka kembali. Ya, pertama kepada Promovendus Pendeta Sandi Nugroho MA. Pertama-tama tentu provisiat untuk seluruh kerja yang tidak gampang di situ. Dan provisiat untuk selesainya ujian ini, Dewan Penguji tidak mengalami kesulitan untuk memberikan nilai dan Anda lulus program Doktor Teologi dengan predikat cum laude. Jadi sesudah ini boleh makan siang tentu saja. Dengan teman-teman yang ada di Pregolan dan seterusnya, mungkin agak istimewa sedikit atau bagaimana sambil berbuka puasa dan seterusnya. Pendek kata sekali lagi provisiat untuk hasil studi ini, hasil ujian ini. Demikian bisa saya umumkan. Anda berhak untuk menggunakan gelar doktor dengan segala tugas, hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum. Ya, terima kasih. Acara dilanjutkan dengan pelantikan dokter baru dan penyerahan ijazah. Pelantikan dokter baru STFT Widya Sasana oleh promotor Romo Raimundus Imade Sudiarsa PhD dan co-promotor Romo Antonius Deni Firmanto MVD dilanjutkan dengan penyerahan ijazah. Kami mohon Pendeta Dr. Sandi Nugroho menempatkan diri.
kita berikan aplaus kepada Dr. Sandi Nugroho MA. Selanjutnya pengambilan foto bersama promotor dan co-promotor, kemudian dilanjutkan dengan Dewan Penguji. Baik, selanjutnya diikuti sambutan pertama oleh promotor Romo Raimundus dan berikutnya oleh Dr. Baru. Disilakan. Sebagai pribadi, saya tentu sangat bergembira atas capaian dari Dr. Sandi Nugroho MA. Kami bergulat dalam banyak hal selama 3 tahun terakhir ini. Kemudian sampai kepada simpulan dengan judul Kristologi Intersubjektif. Awal-awalnya seperti tadi dikatakan oleh dokter baru kita, muncul gagasan tentang Kristologi cangkruan, gitu ya. Teologi cangkruan. Gitu ya. Itu teologi kota, teologi urban, sebuah upaya untuk merumuskan apa yang jadi pergulatan dalam sekian banyak tahun komunitas GKI Pregolan di Surabaya, di wilayah kota ya. Satu pergulatan yang panjang. Sampai kepada kemudian semacam upaya untuk memberikan pendasaran gitu ya. Kedepannya bagaimana? Nah, kelihatannya dalam pergulatan seperti ini salah satu simpulannya yakni muncul gagasan itu tadi gitu ya. Jadi pertama-tama tentu ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak, dan saya pribadi juga banyak menimba masukan dari pergulatan Pak Sandi dengan jemaat di GKI Pregolan Bunder Surabaya ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk kerjasama ini. Pak Sandi, silakan maju terus. Tentu ini merupakan salah satu tahap untuk perjuangan lebih lanjut. Sekian banyak gagasan muncul dari ujian tadi yang bisa dikembangkan. Nanti akan menyusul dokter-dokter yang lain dari gereja entah GKT, entah GKI. Pak Emil, silakan maju nanti menyusul. Pak Kim, bagaimana gitu ya? Saya akan nanti menyusul.
Jadi dari pihak saya pribadi saya ucapkan terima kasih. Silahkan nanti Pak Sandi melanjutkan pergulatan ini. Kami dari pihak secara pribadi dan juga tentu dari komunitas STFT Widya Sasana sangat bergembira atas capaian ini. Terima kasih. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani Tuhan. Dalam proses ini Tuhan juga izinkan untuk mengalami pembentukan demi pembentukan melalui komunitas yang ada mulai dari tahun 97. Maka kalau melihat yang hadir di tempat ini, terima kasih karena melihat proses riwayat saya sebagai seorang hamba di tengah-tengah pelayanan mulai 97 sampai dengan sekarang. Jadi ini lini masa ada di tempat ini mulai dari yang 97 sampai dengan 2025, dan ini menjadi kolaborasi intergenerasi yang saya alami dan rasakan, dan terima kasih untuk kesempatan boleh melayani bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Saya juga berterima kasih untuk para dosen penguji, rekan-rekan sahabat yang mau membagikan hidupnya, Romo Denny, Romo Ray. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya, kapan saja saya bisa datang, bisa telepon, bersedia untuk bercakap-cakap. Terima kasih untuk Romo Edison tentang ilmunya, khususnya patriotik yang luar biasa bagi saya sampai dapat banyak hal di luar dari kelas juga. Terima kasih untuk ilmu yang mau dibagikan. Terima kasih untuk Romo Jack, bersyukur karena bisa hadir, Tuhan beranugerah, dan saya mengucapkan terima kasih untuk waktu-waktunya dan meminjamkan buku-buku yang susah dicari. Jadi terima kasih untuk itu semua, dan maaf kalau telat mengembalikan bukunya, Romo. Ya. Minta maaf. Romo Mul yang dari Jogja, walaupun pertemuannya enggak beberapa kali singkat, tapi memberikan semacam kontribusi pemikiran bagi saya untuk makin tajam, melihat juga di dalam ruang-ruang yang lain yang bisa dibangun. Terima kasih juga untuk sahabat, rekan, senior, Prof. Yos untuk kehadirannya. Habis ini langsung balik ke Jakarta karena ada pelayanan. Ya, saya nggak tahu Prof. Yos ini masih GKI atau sudah GBI, saya tidak tahu ya. Tapi setengah hidupnya sudah melayani, bukan di GKI. Jadi terima kasih untuk kehadirannya, untuk bisa berkontribusi di dalam momentum ini. Saya juga berterima kasih untuk rekan-rekan saya yang di depan, para panelis yang menjadi bagian dari hidup saya. Terima kasih untuk Pendeta Emil ya saya panggil, untuk kebersamaan kita di dalam proses, Ko Kaleb juga dalam proses perjalanan kita bersama. Pendeta Amos yang tidak segan-segan untuk nanya gimana prosesnya. Saya doakan, merasakan pastoralia yang luar biasa dari Pendeta Amos ya. Pendeta Hermanto masih muda, tapi ini saya punya profetik bahwa Anda itu nanti akan ada di topnya saat. Jadi saya nggak tahu jadi apa, pokoknya itu profetik, saya kan boleh berprofetik ya. Pendeta Esra, terima kasih, ini melengkapi kehidupan saya dan juga saya melengkapi kehidupannya dalam proses kita bersama melayani di GKI Perguruan Bunder. Ketajamannya dalam melihat dan berpikir itu menolong saya juga bagaimana tajam untuk melihat konteks. Terima kasih. Juga ini pendeta satu ini, pendeta nemeni saya minum wine ya. Pendeta nggak tahu pendeta gaul atau pendeta trail ya, bersama-sama banyak peristiwa dan waktu yang kita bisa hidupi bersama. Terima kasih juga menolong saya untuk melihat dimensi-dimensi lain dari kehidupan ini. Juga terima kasih untuk seluruh jemaat GKI Pregulan yang hadir. Saya apresiasi dulu keberadaan saudara ya. Sahabat-sahabat pendeta ya, pendeta yang paling viral WP datang di tempat ini ya.
Pendeta Teolog Wanita GKI, Pendeta Agustina datang di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya, juga ada Pendeta Angga, ini calon ketua sinode GBI. Ya, ini profetik lagi saya ya, berprofetik ya. Pendeta Erlangga. Juga saya terima kasih untuk kehadiran Pendeta Ariel, ya, pendeta media sosial, ya, saya katakan gitu. Karena dia lebih banyak di sana bersama dengan keluarga full, ya. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga terima kasih untuk tim hamba Tuhan GKI Pregolan lengkap di sini. Terima kasih untuk supportnya, untuk selama ini proses kita bersama-sama melayani. Juga untuk rekan-rekan majelis jemaat ya GKI Pregolan Bunder. Hadir di sini, terima kasih ya untuk kehadirannya. Terima kasih juga untuk keluarga saya di Malang ya, Yudi dan Meme yang rumahnya siap terbuka 24 jam untuk saya bisa tinggal di sana. Kalau Romo Denny kebanyakan ngomong, biasanya sampai pulang malam ya Romo. Akhirnya saya bisa nginap di tempat Yudi dan Meme. Terima kasih untuk rumah yang terbuka untuk saya. Dan terima kasih untuk Pak Camat, Pak Indra ya. Saya surprise bisa datang karena kesibukan beliau. Ketemu aja susah sekali ya di Surabaya. Tapi kalau ke Malang kok enak ya. Jadi mungkin saya sering undang ke Malang aja ya supaya gampang ininya datangnya gitu. Jadi terima kasih untuk kehadirannya dan kontribusinya dalam memberikan data kepada saya dan membawa saya untuk melihat langsung Kecamatan Tegal Sari itu seperti apa. Terima kasih Mas Indra untuk waktu dan juga kesediaannya menolong saya melihat realita. Dan juga terima kasih di sini untuk keluarga besar kami ya, Ipo, I datang semua ya. Dan juga untuk Denny, Citini, Vivi, terima kasih juga semua hadir. Juga terima kasih untuk istri saya ya. Dan kedua anak saya Joaquin dan Jocelyn. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena Romo Armada Ketua Sidang sudah meninggalkan ruangan, Anada harus ke Jakarta dan harus ke bandara, maka nanti kami mohon untuk Romo Edison sebagai Ketua STFT nanti bisa menutup sidang ini. Namun sebelum kita tutup dulu dengan doa penutup. Doa penutup oleh dokter baru. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Ini doa makan juga sekali. Ya. Oh. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur karena Engkau percayakan kami untuk terlibat di dalam pelayanan dan perwujudan kerajaan-Mu untuk memenuhi bumi ini dengan anugerah-Mu ya Tuhan. Maka tolonglah kami untuk terus-menerus peka terhadap pimpinan dan arahan Tuhan supaya kami bisa berdampak, bisa berkarya dan nama Tuhan dimuliakan, banyak orang diberkati. Pakailah kami Tuhan, dan teruslah bentuk kami sebagai murid-murid-Mu, agar kami bisa menjadi surat-Mu yang terbuka dan membagikan segala anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan yang Engkau belum berikan kepada kami. Kami serahkan Tuhan untuk kebersamaan kami setelah ini,
Dan setelah ini ada beberapa saudara juga yang akan meninggalkan Malang kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Tuhan menolong supaya diberkati sampai tempat dengan selamat. Tuhan juga berkati beberapa rekan yang akan kembali ke Jakarta, Profesor Yowas yang akan langsung kembali ke Jakarta. Biarlah Tuhan sertai perjalanan, tibakan di tempat dengan selamat, dan juga kami semua. Berkati makan minuman yang sebentar kami akan terima, biarlah ini tanda dari penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, demi nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Romo Edison sebagai Ketua STFT mungkin sudah juga memberikan sambutan singkat terhadap terhadap dokter baru dan sekaligus ditutup sidang. Baik, terima kasih. Kami dari STFT, di mana Dr. Sandi Nugroho menimba ilmu, kami mengucapkan banyak selamat kepada Dr. Sandi Nugroho. Dan juga pada kesempatan ini saya menutup ujian terbuka untuk disertasi ini. Terima kasih untuk semuanya, dan kita berdiri semuanya. Dewan penguji kami persilahkan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian sidang ujian promosi doktor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi telah selesai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada dokter baru Pendeta Dr. Sandi Nugroho MA yang merupakan dokter ke-10 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana. Selamat berkarya mengembangkan bidang ilmunya. Dan semua hadirin semuanya, para romo, suster, bapak ibu, kita diundang untuk merayakan peristiwa ini dengan santap siang bersama di tempat yang telah disediakan. Dan selamat siang, terima kasih. Dokter baru silakan maju ke depan untuk berfoto bersama dengan rekan-rekannya.